Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semakin penghujung hari ini mendekati akhir dari bulan puasa Ramadan, dan tidak lama lagi kita akan memasuki Syawal, hari raya Idul Fitri. Maka pada saat ini yang kita renungkan adalah bagaimana kita dapat menyelesaikan dan menghabiskan bulan suci Ramadan ini dengan amal ibadah, amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya dan semaksimalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa bulan Ramadan itu malam harinya dibagi menjadi 3. 10 malam pertama adalah malam yang rahmat. 10 malam yang kedua adalah malam maghfirah. Dan 10 malam yang terakhir atau 10 malam yang ketiga adalah disebut dengan itqun minan nar. 3 tahapan malam ini menunjukkan adalah bahwa kita yang berpuasa dengan sebenarnya, yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran akan dijanjikan menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, maka orang bertakwa itu akan menggapai 3 keutamaan. Pertama, dia akan mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia adalah akan mendapatkan tahapan yang kedua. Ketika sudah mencapai rahmah, maka dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga tentunya adalah ketika sudah mendapat rahmat, mendapat maghfirah, maka seorang yang bertakwa akan mendapatkan itqun minan nar, kebebasan dari api neraka. Itu yang dijanjikan sebagaimana dinyatakan oleh Rasul dalam sabdanya. Selama ini kita memahami rahmat, maghfirah, dan itqun minan nar hanya sebagai tahapan spiritual. Seorang yang berpuasa akan mencapai tingkat yang sebaik-baiknya sebagai pribadi seorang muslim nanti di akhirat, yaitu mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, dan pada hari kiamat akan mendapatkan itqun minan nar. Sebenarnya karena puasa tidak hanya berdimensi spiritual yang sifatnya rohani, tapi juga puasa Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi insan manusia, insan yang memiliki kepedulian sosial. Maka seorang yang berpuasa dengan sebenarnya juga akan mendapatkan tingkatan kebahagiaan sepertinya dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan dunia ini. Dia tidak hanya mendapatkan kebaikan sebagai seorang pribadi muslim atau yang disebut dengan kesalehan individual, tetapi juga seorang yang berpuasa dengan sebenarnya itu akan memberikan suatu yang namanya adalah kebaikan-kebaikan sosial atau disebut juga dengan kesalehan sosial. Maka rahmat yang tadi hanya diartikan sebagai rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala juga dapat kita tafsirkan, dapat kita maknai bahwa seorang muslim yang berpuasa dengan sebenar-benarnya, dia akan memiliki dan mendapatkan rahmat, kasih sayang, dan menjadi orang yang juga menjadi orang yang rahim, orang yang penyayang kepada sesama umat manusia. Sebagaimana Allah memiliki sifat rahim, maka hamba-hambanya pun juga harus memiliki dan mengimplementasikan sifat rahim ke dalam dirinya dan kepada orang lain. Maka ketika seorang berpuasa dengan sebenarnya 10 hari yang pertama dengan sebaik-baiknya, maka seorang yang berpuasa itu akan menjadi orang yang rahim, orang yang penyayang, orang yang pengasih, orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain, yang memiliki kepedulian
orang yang akan selalu memberikan dan bersiap siaga untuk selalu menolong orang yang lain. Rahim. Maka Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka engkau juga akan disayangi oleh makhluk-makhluk dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit. Tahapan yang kedua, seorang muslim yang berpuasa dan beramal ibadah pada malam hari 10 malam yang kedua akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebenarnya juga bukan hanya mendapatkan ampunan, dirinya pun juga seorang yang muslim yang berpuasa akan menjadi seorang yang pemberi maaf. Wal afina 'anin nas. Dan salah satu tujuan pokok dari berpuasa adalah menjadi orang bertakwa. Maka orang bertakwa itu tanda-tandanya adalah wal afina 'anin nas. Dia maghfirah, memberikan kebaikan, memberi ampunan. Kalau Allah memberikan ampunan kepada hambanya, maka orang yang berpuasa, hamba Allah yang baik, akan memberikan maaf, memberikan ampunan kepada orang lain, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa menjadi penyayang dan orang yang gampang dan mudah memberi maaf. Tidak menjadi orang pendendam, tidak menjadi orang yang emosional, temperamental, atau orang yang gampang terbujuk dan terhasut dengan segala macam isu-isu yang tidak baik. Pada akhirnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, maka seorang yang berpuasa dengan sebaik-baiknya akan memperoleh itqun minan nar. Kalau dia adalah mendapatkan kebebasan dari neraka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang yang berpuasa dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya memberikan kebebasan, mendapatkan kebebasan untuk dirinya, tetapi juga dia memberikan kebebasan kepada orang lain. Api neraka pada akhirat memang adalah suatu tempat balasan kejahatan bagi orang-orang yang berdosa. Tetapi dalam kehidupan dunia, neraka itu adalah simbol dari kesengsaraan. Maka orang yang berpuasa, di samping dia mendapatkan kebaikan, memberikan ampunan, memberikan kasih sayang, maka orang yang berpuasa secara kehidupan sosial kemasyarakatan, dia pun akan memberikan kebaikan kepada orang lain, sehingga orang lain terlepas dari kesengsaraan, dari berbagai macam penderitaan, dari kemiskinan, dari kesempitan, sehingga orang yang berpuasa pun juga bisa pada hakikatnya di dunia sudah melepaskan, memerdekakan, menyelamatkan, meringankan, dan menghilangkan orang lain dari api neraka yang ada di dunia, yaitulah dalam bentuk kemiskinan, dalam bentuk kesengsaraan, dan dalam bentuk berbagai macam penderitaan, agar menjadi orang-orang yang baik, orang yang bertakwa, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berarti orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya juga akan menciptakan sebuah negara yang baik, negara yang makmur, adil di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.